Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Mardianus Maregalinde. Saya Angelus Leonardus Rangu. Saya Madira Musibnipa. Saya Elan Berakudu. Saya Naomi Dili. Kami dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Katolik WIT Bulan. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang probabilitas atau biasa disebut dengan peluang. Nah teman-teman, dalam materi kali ini kita akan belajar 4 konsep materi, yaitu yang pertama ada konsep probabilitas, yang kedua pendekatan terhadap probabilitas, yang ketiga ruang sampel, dan yang keempat aturan probabilitas. Oke teman-teman, kita lihat yang pertama itu ada konsep probabilitas. Nah, probabilitas itu adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyak kejadian yang mungkin muncul. Nah, manfaat dari probabilitas ini adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Yang pertama itu adalah bola dadu. Pasti bola dadu. Misalnya, berapa peluang munculnya angka 4 pada dadu merah? Dan yang kedua, berapa peluang munculnya A king berat? Dan yang ketiga, berapa peluang munculnya A gambar? Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul, dinotasikan dengan NA, dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul, ruang sampel S, dinotasikan dengan S. Maka peluang kejadian A ditulis PA sama dengan NA per NS. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan terhadap probabilitas. Nah, kita lihat yang pertama itu ada pendekatan klasik. Setiap rasio peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Dengan pengambilan dan saling eksklusif, sebuah peristiwa data terjadi sebanyak N kali di antara N peristiwa. Contohnya, sebuah koin dilemparkan 2 kali, berapakah probabilitas kemunculan paling sedikit satu muka? Nah, kita lihat di sini penyelesaian, misalkan H itu adalah hit, dan T adalah tail, dan S adalah ruang sampel. Nah, kita lihat di sini probabilitas bawah bahwa paling sedikit muncul satu muka adalah hit, adalah PH sama dengan NH per NS sama dengan 3 per 4. Nah, pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan relatif. Probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian terjadi atau pengamatan yang dilakukan. Probabilitas peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contohnya, kegiatan jual beli saham 3 juta. Transaksi terdiri dari 2,45 juta jual dan 5,55 juta beli. Nah, di sini penyelesaiannya probabilitas relatif beli itu 5,55 juta dibagi dengan 3 juta kali dengan 100%. Hasilnya itu adalah 100 itu adalah 18%. Yang kedua, probabilitas relatif jualnya itu sama dengan 2,45 juta dibagi 3 juta kali 100%. Hasilnya itu adalah 82%. Nah, yang berikutnya itu adalah pendekatan subjektif. Probabilitas suatu kejadian didasarkan penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan.
Menurut Rektor Universitas tahun 2018-2019, penerimaan mahasiswa baru akan meningkat 75% karena telah dibuka program kedokteran. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu ruang sampel. Di mana ruang sampel S dapat dihitung melalui 3 cara, yaitu aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, poin yang pertama itu ada permutasi, di mana permutasi itu urutan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya dinotasikan dengan NPR, yang artinya permutasi unsur dari N unsur yang tersedia. Dirumuskan NPR sama dengan N dibagi dengan N kurang dalam kurung N kurang R. Yang kedua ada kombinasi. Urutan dari unsur N yang tersedia dengan tidak memperhatikan urutannya, NCR sama dengan CR pangkat N sama dengan N per dalam kurung N kurang R. Media sosial Facebook mendapat penawaran kerjasama dari 5 perusahaan media sosial lainnya yang sedang berkembang. Namun FB hanya mau bekerja sama dengan 2 perusahaan saja. Berapa banyak kombinasi perusahaan lain yang dapat bekerja sama dengan FB? Penyelesaian. Ini merupakan kombinasi 2 dari 5. Di mana 5 pangkat T2 sama dengan 5 dibagi 2 dikali 5 kurang 2 sama dengan 5 per 2 kali 3 sama dengan 5 dikali 4 kali 3 per 2 kali 1 kali 3 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Hasil dari kombinasi. Oke, jadi baik. Poin yang terakhir adalah aturan probabilitas. Di sini komplemen kejadian yang terjadi adalah PA aksen sama dengan 1 kurang PA, di mana A aksen adalah komplemen A. Nilai suatu peluang antara O sampai dengan 1, Di mana PA kurang dari atau sama dengan 0 dan PA kurang dari atau sama dengan 1. PA sama dengan 0, kejadian yang tidak mungkin terjadi. PA sama dengan 0. Contohnya, sepasang suami istri mengikuti keluarga berencana. Mereka berharap mempunyai 2 anak. Peluang paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki adalah penyelesaian. Kemungkinan pasangan anak yang akan memiliki 1. Keduanya laki-laki, 2. Keduanya perempuan, 3. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Maka N, S sama dengan 3. Peluang paling sedikit 1 laki-laki sama dengan 1 kurang peluang semua perempuan sama dengan 1 kurang 1/3 sama dengan 2/3. Selanjutnya, aturan penjumlahan. Di sini, hukum penjumlahan menghendaki saling lepas, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lainnya tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Jika suatu kejadian A sama dengan B, tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Dalam hal ini, P, S atau B sama dengan PA tambah PB. PA contohnya, dari satu set kartu brigade akan diambil 2 kartu saja, 2 kartu per satu, berturut-turut. Kemudian kartu tersebut dikembalikan. Peluang terambilnya kartu as atau king adalah penyelesaian kartu brigade. N, S sama dengan 52. Kartu as, N, AS sama dengan 4.
kartu king, N king sama dengan 4. Maka PAS atau king sama dengan PAS atau P king sama dengan 4/52 ditambah 4/52. Hasilnya 8/52. Aturan perkalian. Sekeping uang logam dan sebuah dadu dilempar sekali kejadian, munculnya sisa angka pada uang logam, dan kejadian munculnya mata 3 pada dadu adalah dua kejadian yang tidak saling berpengaruh. Jika A dan B adalah kejadian yang tidak saling berpengaruh, maka PA atau B sama dengan PA kali B. Oke, jadi baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan tentang statistika fisika materi probabilitas. Terima kasih.